Inilah channel Ipolexos Budahankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Channel lintas zaman, lintas generasi, lintas sektoral, lintas orde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sarman Kidemang. Selamat siang, sukses selalu. Oke Sobat Sarman Kidemang, kali ini Sarman Kidemang ingin memberikan ulasan sedikit mengenai kemarin demo rame, bukan demo tapi unjuk rasa ya, rasa di gedung DPR yang dilaksanakan oleh aksi asosiasi kepala desa seluruh Indonesia, yang di situ tergabung ada Abdesi, ya, ada Abdesi, dan masih banyak beberapa organisasi. Perlu diketahui saudara-saudara, barangkali ini banyak masyarakat yang tidak paham, yang belum paham bahwa ternyata organisasi tentang kepala desa seluruh Indonesia ini banyak. Yang mereka kadang-kadang demi kepentingan sesaat atau justru organisasi ini dibentuk oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan tertentu juga, ya. Sehingga mereka terpecah, tidak bisa menjadi satu. Ya, jangankan orang per orang, ya, jangankan manusia seperti manusia. Ya, tidak terbelah kan. Yang namanya partai saja kalah di Munas, kalah di rapat besar aja, begitu kalah dia akan membentuk partai baru, ya. Dan ini kepala desa pun demikian, banyak sekali organisasi kepala desa. Oleh karena itulah masyarakat supaya mengerti tentang usulan-usulan. Kalau usulan kemarin jujur saja bahwa yang diperjuangkan adalah masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Tentu saja dari pengalaman saya, kemudian pemerhati saya terhadap media sosial, ternyata banyak sekali komen-komen, ya, boleh dikatakan dari yang negatif banyak mengatakan 90% komen negatif tentang usulan kita, saya mau disalahkan. Tetapi hampir yang saya baca itu dari 100 komen ya hanya 1-2 yang kata-kata baik, ya. Tetapi kebanyakan komennya ini negatif. Tapi gini perlu saudara-saudara, bahwa pengertian dari teman-teman kepala desa bahwa 6 tahun yang sekarang ini memang tahunnya tidak cukup untuk melakukan pembangunan. Ini dari beberapa teman, sehingga mereka inginkan ada 9 tahun. Tapi bagi saya yang sudah 3 periode, ini sudah 6 tahun, sudah 3 periode dan sudah berarti saya ini pernah beberapa pengalaman, ya, pernah mengikuti yang 8 tahun 1 periode. Kemudian 8 tahun ini baru berjalan sekitar saya dilantik 2 tahun, ada lagi peraturan undang-undang berubah menjadi 5 tahun. Saya belum ikut ini karena saya masih SK saya masih 8 tahun. Kemudian pilihan 5 tahun, saya masih menjabat kepala desa, yang 5 tahun sudah pensiun atau sudah selesai masa tugasnya, saya masih 1 tahun. Dulu pernah. Kemudian berlaku undang-undang 6 tahun, ya. Berlaku undang-undang 6 tahun yang sama sekarang ini. Saya sudah 2 kali yang 6 tahun ini, yang 8 tahun 1 tahun. Jadi saya sudah hampir 20 tahun untuk menjabat kepala desa. Ini mereka teman-teman menyatakan bahwa untuk 6 tahun masih kurang untuk bisa membangun desa, karena untuk menata gejolak di desa ini memerlukan waktu yang memang panjang. Mereka berargumen bahwa memang kalau pilkada entah itu bupati, wali kota, entah itu gubernur, itu masa gontok-gontokannya itu tidak selama kalau pilkades. Kalau pilkades kan kita kadang-kadang dengan sesama tetangga, dengan sebelah rumah, dengan depan rumah, dengan saudara. Ini kita bisa bermusuhan sampai 2, 4, 3 tahun, bahkan sampai pilkades.
kadenya rampung masa jabatan masih musim-musim, sehingga nanti kalau pilihan lagi nah inilah. Jadi saudara-saudara, tentang masa jabatan ini sebenarnya kita sekali lagi bahwa ingin mereka itu ingin supaya ada waktu yang 3 tahun ini untuk menata kondisi di desa agar masyarakat itu dilakukan. Begitu pemikiran mereka. Oke, sobat Sarman di teman, hal ini tentu saja bagi kita akan sangat-sangat untuk bisa dipertimbangkan oleh bapak-bapak yang ada di DPR maupun di kementerian yang menangani masalah pemerintahan desa khususnya. Hal ini mengingat masa jabatan 9 tahun ini tentu saja bagi saya kemungkinan tidak bisa, ya, karena saya sudah 3 periode, kecuali nanti di dalam peraturan undang-undang itu berbunyi misalkan ini berlaku surut 9 tahun, entah 2 kali periode, entah 3 periode, entah tidak ditentukan periodisasinya. Yang jelas saya sudah 3 kali menurut undang-undang yang sekarang ini, undang-undang desa ini, saya sudah tidak bisa nyalonkan. Karena kemungkinan besar undang-undang untuk berlaku surut ini kan tidak mungkin. Kepala desa kemudian ditambah menjadi 3 tahun atau 9 tahun, kan kemungkinan besar tidak mungkin. Kecuali ada pasal tambahan atau pasal peralihan yang berbunyi katakanlah bagi kepala desa yang menjabat dengan undang-undang lama atau jabatan 6 tahun bisa ditambah lagi 3 tahun, kecuali ada kata-kata seperti itu di dalam pasal tambahan. Atau barangkali 9 tahun tetapi tidak diberi periodisasi, ya, masa jabatan kepala desa adalah 9 tahun titik, tidak ada kata 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Lah orang seperti saya yang sudah purna tugas dalam arti 6 tahun ini berarti bisa nyalon itu, kecuali undang-undang. Tapi ini penjelasan dari staf ahli Kementerian Desa, kita ikuti dulu supaya saudara-saudara. Warga desa yang berbahagia, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa 9 tahun jabatan Kades itu untuk memastikan kepala desa bisa bekerja dengan serius dan tanpa gangguan. Ini merupakan usulan yang selalu diperdebatkan. Di sisi lain, banyak pihak yang mengutarakan bahwa diuntungkan Kades menjabat begitu lama. Di sisi lain juga bahwa kita ingin bahwa pembangunan di desa itu betul-betul baik, bagus, tanpa KKN, tapi juga mengurangi konflik-konflik yang ada di masyarakat. Tapi jangan lupa, ketika undang-undang desa direvisi untuk 9 tahun, itu berlaku ke depan, bukan berlaku surut. Itu berlaku untuk pilkades yang ke depan. Jadi kades yang sekarang itu ya, kalau misalnya dia 3 periode sudah habis. Kalau dia habis masa jabatannya, nggak otomatis di 9 tahun dia harus bertarung dulu dalam pilkades. Kalau dia menang, baru dia menjabat 9 tahun. Jadi ini bukan hanya aspirasi dari antara untuk perangkat desa, kita atur sendiri nanti dalam revisi undang-undang desa agar perangkat desa ini betul-betul lebih sejahtera, lebih baik kedudukannya dibanding yang sekarang. Sekarang memang beberapa kelompok perangkat desa mengaspirasikan agar menuntut 9 tahun jabatan perangkat desa. Nah, kami dari Kemendes tidak setuju. Karena apa? Karena jabatan perangkat desa itu bukan jabatan politis, itu jabatan profesional, jabatan teknokratis. Nah, sehingga tidak bisa disamakan. Lagi pula perangkat desa ini adalah mesin pemerintahan desa. Karena itu jangan digabungkan antara jabatan politik dan jabatan publik. Mungkin itu. Oke, Sobat Sarman di Demang, itu penjelasan staf ahli dari Kementerian Desa, di mana di situ memang sudah dijelaskan tentang masa jabatan seandainya ini
seandainya undang-undangnya diketok palu, ini kan baru prolegnas. Jadi kemarin kepala desa itu datang ke Jakarta ini tentang usulan revisi diterima, ya, diterima oleh para fraksi di DPR, ya. Tapi kan nanti DPR juga harus rapat dengan pemerintah, mungkin ada tawar menawar tentang ya seperti apa yang namanya aturan, kan harus ketemu titik temu antara pemerintah dan DPR, harus ada titik temu. Kemudian nanti juga perwakilan dari kepala desa akan dipanggil lagi untuk membahas apa baiknya seperti apa. Itu masih lama, ya masih lama. Kecuali memang gerak tepat dedak nggak bisa. Tetapi itu di penjelasan itu adalah 9 tahun, ya. Tapi di staf tadi itu tidak menyebutkan bahwa bagi yang sudah 6 tahun ditambah ya tidak, berarti tidak mungkin yang namanya undang-undang ini berlaku surut, ya. Kecuali tadi tidak berlaku surut, langsung saja diketok di palu, tetapi di situ disebutkan pasalnya berbunyi bagi kepala desa yang sudah menjabat dengan peraturan lama 6 tahun bisa ditambah lagi menjadi 3 tahun, umpamanya seperti itu. Ini para ahli hukum tentu saja yang lebih cerdas, ya. Itu mengenai tentang demo kita kemarin di Jakarta. Oke sobat, itu saja sedikit supaya saudara-saudara mengerti tentang apa sih rame-rame kita ke Jakarta. Sekali lagi bahwa usulan kita hanya baru diterima oleh DPR menjadi prolegnas tahun 2020. Jadi belum ada keputusan apapun dalam arti ketok palu sebagai undang-undang. Kita masih lama. Ya mudah-mudahan saja tahun ini dibahas, tahun ini dimusyawarahkan, tahun ini pula ditetapkan. Itu harapan kita semua sebagai kepala desa. Oke sobat, itu demikian penjelasan saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.